Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan bahas mengenai bab tekanan atau pressure disimbolkan dengan huruf P besar. Yang pertama, tekanan pada benda padat. Kita lihat gambar dari 4 macam benda ini. Yang kalian fokuskan di sisi bawah ya, atau alasnya. Kita lihat alasnya berbeda-beda ukurannya. Ini benda yang ketiga. Kalau dilihat alasnya paling kecil. Kemudian benda yang keempat. Benda dua, benda tiga, benda empat. Kemudian yang kedua, tekanan pada zat cair. Perhatikan gambar, ada 2 wadah yang diisi dengan zat cair dengan jumlah yang berbeda. Wadah pertama hampir diisi penuh, sedangkan wadah yang kedua diisi zat cair sepertiga bagian saja. Maka wadah A dan B tentu akan memiliki tekanan yang berbeda. Coba menurut kamu, lebih besar mana? Secara matematis tekanan zat padat bisa dirumuskan P sama dengan F per A. P adalah tekanan, satuannya Pascal. F adalah gaya, satuannya Newton. Dan A adalah luas alas, satuannya meter persegi. Kita lihat tadi gambarnya ya. Luasnya berbeda-beda, luas alasnya. Maka tekanan yang terbesar dimulai dari yang nomor 3. Kemudian secara berurutan, nomor 4, kemudian nomor 2, dan nomor 1 adalah tekanannya yang terkecil karena luas alasnya paling besar. Kemudian untuk tekanan zat cair, P sama dengan Rho kali G kali H. P adalah tekanan, satuannya Pascal. G adalah gravitasi bumi, satuannya Newton per kilogram. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Sedangkan H adalah kedalaman zat cair. Biasanya diukurnya dari permukaan zat cair, satuannya meter. Maka tekanan di wadah A tentu akan lebih besar daripada tekanan di wadah B karena kedalamannya lebih besar. Jika ada soal seperti berikut, nomor 1, Tante Iis memiliki berat badan sebesar 500 Newton. Tante berdiri dengan 2 kaki, kalau diukur luasnya 10 cm persegi. Maka hitunglah tekanan yang terjadi saat Tante Iis berdiri dengan 1 kaki. Yang B, hitunglah tekanan yang terjadi saat Tante Iis berdiri dengan 2 kaki. Coba bagaimana cara jawabnya? Jawabannya, kita lihat berat, itu sama dengan gaya ya. Jadi ditulis dengan huruf F sama dengan 500 Newton. Tante Iis luas kakinya, kalau 2 kaki 10 cm, jadi A sama dengan 10 cm persegi. Maka bila berdiri dengan 1 kaki sama dengan 5 cm persegi. Dijadikan meter dibagi 10.000. Hasilnya seperti dalam tulisan. Cara jawabnya A sama dengan P sama dengan F dibagi A. P sama dengan 500 Newton dibagi 0,0005 meter persegi. Karena 1 kaki hasilnya 1 juta Pascal tekanannya. B
P sama dengan F per A. Sama dengan 500 Newton dibagi 0,0010 meter persegi. Atau 500 dibagi 10 dibagi 10.000. Hasilnya sama dengan 500.000 Pascal. Jadi saat kita berdiri dengan satu kaki, maka akan tekanannya lebih besar daripada berdiri dengan dua kaki karena luas alasnya lebih kecil. Soal yang kedua, benda A dan benda B berada pada kedalaman zat cair seperti pada gambar. Bila massa jenis zat cair 1000 kg per meter kubik, sedangkan gaya gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah besar tekanan yang terjadi pada benda A dan pada benda B. Kita lihat gambarnya, suatu wadah diisi dengan zat cair dengan kedalaman 10 meter. Kemudian di sini terdapat benda A. Yang agak dalam terdapat benda B. Benda A dari permukaan jaraknya 3,5 meter. Sedangkan benda B justru dari dasar jaraknya 4,5 meter. Cara jawabnya, kita lihat massa jenis. Jadi ditulis dengan Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Gravitasi, maka simbolnya adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita lihat kedalaman benda A dan kedalaman benda B, dilihat dari permukaan ya. HA sama dengan 3,5 meter, HB sama dengan 5,5 meter. Yang ditanya apa? Yaitu P untuk benda A dan P untuk benda B. P sama dengan Rho kali G kali H. Sama dengan 1000 kali 10 kali 3,5. Hasilnya 35.000 Pascal untuk benda A. P untuk B sama dengan Rho kali G kali H. Sama dengan 1000 kali 10 kali 5,5. Hasilnya adalah 55.000 Pascal. Yang ketiga mengenai hukum Pascal. Kita lihat bila ada bejana dengan bentuk U, kemudian diisi zat cair penuh, kemudian ditutup dengan pipa penghisap yang kecil ditulis dengan A1 luas alasnya. Kemudian pipa penghisap yang besar ditulis dengan A2. Maka bila ada gaya yang menekan pipa A1 namanya F1. Maka zat cair itu akan
bergerak ke semua arah. Dan tekanannya akan menyebar ke semua arah dengan sama besar dan sama kuat. Sehingga dengan gaya yang kecil mampu mengangkat beban yang sangat berat. Misalnya di sini adalah mobil bebannya. Ditulis dengan F2. Sehingga hukum Pascal itu bunyinya sebagai berikut. Tekanan yang diberikan pada zat cair di ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar atau sama kuat. Maka secara matematis bisa dituliskan rumusnya F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Atau dengan cara secara perkalian F1 kali A2 sama dengan F2 kali A1. Contoh soal. Apabila beban pada pengisap besar 5.000 Newton, luas penampang pengisap kecil 1 cm persegi, dan luas penampang pengisap besar 100 cm persegi, berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban tersebut? Mari kita kerjakan. Jawabannya adalah beban. Kita tulis apa tadi kalau beban? F2 sama dengan 5.000 Newton. Luas pengisap kecil berarti A1 sama dengan 1 cm persegi. Luas pengisap besar sama dengan A2, 100 cm persegi. Kenapa nggak diubah menjadi meter persegi? Kalau perbandingan nanti cm dibagi cm hasilnya 1 ya. Yang ditanyakan gaya, maka kita tulis F sama dengan berapa? Kita tulis rumusnya F1 sama dengan F2 kali A1 dibagi A2. Kita tulis sama dengan 5.000 Newton kali 1 cm persegi dibagi 100 cm persegi. Tadi ingat cm persegi dibagi cm persegi sama dengan 1. Sehingga hasilnya 50 Newton. Jadi, dengan gaya 50 Newton atau gaya yang kecil, mampu mengangkat beban 5.000 Newton atau beban yang besar bila alat yang kita gunakan memakai prinsip hukum Pascal. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah mesin hidrolik pengangkat mobil pada tempat-tempat pencucian mobil. Demikianlah materi kali ini. Semoga kalian paham mengenai tekanan
Untuk lebih memahaminya, maka Ibu akan memberikan latihan soal pada file lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.